Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Novalina. Yang saya hormati Pak Abu Bakar selaku coach. Yang saya hormati Ibu Hasnia selaku mentor dari Ibu Nisa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon izin Pak Abu untuk dapat membimbing skenario dalam ujian sesi ke-6 kali ini. Pak Abu, saya persilakan. Terima kasih Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Penguji, Ibu Kaban, yang saya hormati Ibu Mentor, yang saya hormati saudari peserta Nisa, Tasha, Patarnaha. Pada kesempatan ini Nisa akan menyampaikan rancangan aktualisasinya yang berjudul Edukasi Penyakit Karies Gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Nusarara. Lalu silakan Nisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya berikan kesempatan. Mohon izin saya mau menampilkan bahan tayangan. Izin apa sudah tampil Bapak dan Ibu? Ya, sudah kelihatan. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Atasya Fatarnaha. Saya berprofesi sebagai dokter gigi di UPTD Puskesmas Nusarara. Adapun pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Penyakit Karies Gigi bagi pasien yang berkunjung di UPTD Puskesmas Nusarara. Adapun isu yang saya angkat pada rancangan aktualisasi ini sebelumnya telah melalui analisis isu menggunakan tapisan isu yakni APKL, USG dan juga Fishbone sehingga didapatkan isu utama yaitu tingginya angka penderita penyakit karies gigi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nusarara. Adapun hal yang melatar belakangi saya mengangkat isu tersebut adalah karena berdasarkan pengamatan saya dan juga dari data dasar di Poligigi UPTD Puskesmas Nusarara didapatkan penderita penyakit karies yang tinggi. Dalam kurun 5 bulan terakhir saja dimulai dari Januari hingga Mei tahun 2021 terdapat sebanyak 125 orang yang menderita penyakit karies dari total kunjungan sebanyak 174 orang atau dengan kata lain terdapat 71% pasien yang menderita penyakit karies. Penyakit karies gigi atau biasa yang disebut dengan gigi berlubang merupakan suatu penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan yang dimulai dari permukaan gigi paling atas hingga ke bagian dalamnya atau yang biasa disebut pulpa. Oleh karena latar belakang tersebutlah, saya tertarik untuk membuat suatu inovasi di dalam pelayanan poligigi di UPTD Puskesmas Nusarara. Oleh karena itu, edukasi mengenai karies gigi dan bagaimana cara mengajarkan cara sikat gigi yang baik dan benar untuk mencegah karies gigi itu sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengangkat gagasan pemecah isu berupa edukasi penyakit karies gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Nusarara. Adapun misi yang terkait dengan rancangan aktualisasi saya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Tugas pokok saya melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan gigi dan mulut. Baiklah, kita masuk kepada rencana aktualisasi. Jadi, rencana aktualisasi saya ini terdiri dari 5 kegiatan dan 21 tahapan kegiatan. Namun sebelumnya saya ingin memohon maaf terlebih dahulu kepada penguji, pembimbing, dan mentor. Saya hanya akan menjelaskan pada tahapan pertama, untuk tahapan selanjutnya hanya akan saya bacakan. Kegiatan pertama yaitu penyusunan rencana kegiatan aktualisasi yang terdiri dari tahapan kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor selaku kepala puskesmas, outputnya adanya catatan saran dan masukan dari mentor. Adapun nilai-nilai ASN yang akan saya terapkan, yang pertama yaitu akuntabilitas,
di mana dalam akuntabilitas ini yang akan saya terapkan adalah tanggung jawab, di mana selama melakukan konsultasi dengan mentor harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua informasi dan data yang dikonsultasikan itu harus diberikan dengan secara benar, jujur, serta harus ada kejelasan target, di mana saya melakukan perencanaan terhadap kegiatan ini untuk mencapai tujuan yang telah saya tetapkan. Kemudian nilai selanjutnya yang akan saya terapkan yaitu nasionalisme, ketuhanan, di mana dalam setiap kegiatan saya akan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai selanjutnya yang akan saya terapkan yaitu etika publik, di mana dalam melakukan konsultasi dengan mentor, semua informasi dan data yang diberikan diberikan secara jujur, terbuka dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian selama melakukan konsultasi, komunikasi dilakukan dengan baik dan sopan serta bersikap hormat. Kemudian selanjutnya nilai ASN yang akan saya terapkan yaitu komitmen mutu, di mana dalam kegiatan ini harus diterapkan nilai efisiensi atau tepat guna, kemudian juga berorientasi mutu yang pada akhirnya untuk mencapai kepuasan pasien. Selanjutnya nilai yang akan saya terapkan yaitu anti korupsi, di mana di sini nilainya disiplin dan kerja keras. Jadi selama melakukan kegiatan ini, saya akan berusaha untuk melakukan kegiatan ini sampai tuntas dengan maksimal dan prima agar saya dapat mencapai tujuan yang telah saya tetapkan, kemudian tidak meminta imbalan karena ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab saya. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu menyiapkan bahan referensi dan rancangan kegiatan. Outputnya yaitu adanya bahan referensi dan rancangan. Nilai-nilai ASN yang akan saya terapkan pada tahapan kegiatan ini yang pertama akuntabilitas. Jadi selama menyiapkan referensi itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ada kejelasan target. Kemudian selanjutnya nilai yang akan saya terapkan yang kedua yaitu nasionalisme, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tahapan kegiatannya. Kemudian nilai selanjutnya yaitu etika publik, di mana referensi yang saya siapkan adalah referensi yang valid, yang benar, tidak ada yang ditutupi, jadi dilakukan dengan jujur, terbuka, dan transparan. Kemudian selanjutnya nilai yang akan saya terapkan yaitu komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif, di mana referensi yang saya siapkan harus bisa mencapai tujuan yang telah saya tetapkan, kemudian berdaya guna, serta inovatif. Kemudian nilai yang terakhir yang saya akan terapkan yaitu anti korupsi, di mana dalam kegiatan ini saya akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab, bekerja secara maksimal dan prima. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang ketiga yaitu meminta persetujuan kegiatan dari mentor selaku kepala puskesmas. Outputnya adalah adanya lembar persetujuan pelaksanaan kegiatan. Di sini juga nilai-nilai ASN yang akan saya terapkan yaitu akuntabilitas, di mana kegiatan ini akan saya lakukan dengan penuh tanggung jawab, konsisten, jadi dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dan juga partisipatif, artinya saya akan ikut berperan secara mental dan emosi pada kegiatan ini untuk mencapai tujuan akhir yaitu masyarakat yang teredukasi. Selanjutnya adalah nilai selanjutnya adalah nasionalisme, ketuhanan. Kemudian nilai ketiga yang akan saya terapkan yaitu etika publik. Jadi selama kegiatan ini semua informasi diberikan secara jujur, terbuka, tidak ada yang ditutupi, dan komunikasi dilakukan dengan sopan. Kemudian nilai terakhir yang akan saya terapkan yaitu komitmen mutu, di mana kegiatan ini harus dilakukan secara efisien dan berdaya guna. Adapun keterkaitan kegiatan pertama yaitu penyusunan rencana kegiatan aktualisasi terhadap agenda 3 whole of government, di mana dalam kegiatan ini terdapat komunikasi dan koordinasi di antara setiap unit yang ada di UPTD Puskesmas Nosarara. Kemudian memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN, di mana selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung harus dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, mencapai tujuan yang telah direncanakan, dan efisien, artinya berdaya guna. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu validasi dan bahan referensi rencana kegiatan aktualisasi yang terdiri dari tahapan melakukan koordinasi dengan perawat gigi, dan yang kedua melengkapi dan memvalidasi data bulanan poligigi. Tahapan ketiga yaitu penyusunan dan persiapan media edukasi untuk konseling dan penyuluhan. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama mencari referensi materi konseling dan penyuluhan, kemudian yang kedua menyiapkan alat dan bahan, ketiga menyusun dan merancang leaflet untuk konseling dan penyuluhan, yang keempat menyusun dan merancang video edukasi untuk penyuluhan, yang kelima menyiapkan model peraga gigi dan sikat gigi, yang keenam mempersiapkan buku pencatatan hasil konseling, dan yang ketujuh mempersiapkan absensi untuk penyuluhan.
Selanjutnya untuk kegiatan keempat, pelaksanaan kegiatan konseling. Ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, koordinasi dengan perawat gigi terkait pelaksanaan kegiatan. Kedua, melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan melakukan konseling. Yang ketiga, memberikan leaflet dan mengajarkan cara menyikat gigi pada pasien yang dikonseling. Dan yang terakhir adalah melakukan pencatatan di buku konseling. Sementara yang terakhir, kegiatan kelima, yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan, di mana tahapan kegiatannya yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dengan perawat gigi, perawat umum, dan dokter terkait pelaksanaan. Kemudian yang kedua, melakukan penyuluhan kepada pasien yang berkunjung. Kemudian ketiga, membagikan leaflet dan memutarkan video edukasi. Yang keempat, melakukan feedback atau melakukan sesi tanya jawab. Dan yang kelima, menjalankan absensi penyuluhan. Adapun jadwal rencana kegiatan saya, untuk kegiatan pertama dan kedua akan saya lakukan di minggu pertama. Kemudian untuk kegiatan ketiga, saya akan lakukan di minggu kedua. Untuk pelaksanaan kegiatan konseling, saya lakukan di minggu ketiga, dan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, saya lakukan di minggu keempat. Saya rasa sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Saudari Nisa sudah menyampaikan paparannya tentang rencana kegiatan aktualisasi dalam 1 bulan ke depan. Selanjutnya, Ibu Mentor bisa menyampaikan dukungan dan penguatannya terhadap apa yang sudah direncanakan, dijelaskan oleh Saudari Nisa. Silakan, Ibu Mentor. Terima kasih atas Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Dr. Anda Novalina MM selaku penguji, Pak Abu Bakar Al-Mahdali, Sarjana Ekonomi MSI selaku coach, dan Pak Muhammad Rohandi selaku hostnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan isu yang diangkat oleh Saudari Nisa Tasya Fatarnaha tentang tingginya angka penderita penyakit karies di wilayah kerja Puskesmas Nusarara. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi tentang isu yang diangkat karena berdasarkan dari kunjungan terakhir, itu 5 bulan terakhir itu berjumlah 125 orang. Dan ini menyatakan bahwa tingginya tentang penyakit karies itu yang berkunjung di Puskesmas Nusarara. Di sini sebenarnya sebagai PR untuk kita semua, khususnya di pelayanan kesehatan, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan baik, bagaimana kita bisa memberikan edukasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu paham dan mengerti serta mau melakukan perawatan gigi sebelum terjadinya penyakit karies gigi ini. Jadi saya mengharapkan Saudari Nisa sebagai pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas Nusarara itu bisa berinovasi menurunkan angka kesakitan khususnya pada penderita penyakit karies. Mungkin cuman itu yang saya bisa sampaikan. Udah Bu ya? Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas dukungan dan penguatannya sebagaimana sudah disampaikan tadi terhadap rancangan aktualisasi Saudara Nisa. Selanjutnya Ibu penguji, silakan berdialog secara langsung, melakukan pendalaman dan juga memberikan pertanyaan, saran dan masukan. Silakan Ibu penguji. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar selaku coach, Ibu Hasnia selaku mentor, dan yang
peserta Latsar yang tadi sudah mempresentasikan dengan baik ya, saya kira edukasi karir gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Nusarara yang akan dilakukan sebulan ke depan. Puskesmas Nusarara ini di mana ini? Puskesmas Di Nusantara. Jalan Pringau. Oh ya. Di Jalan Pringau, Ibu. Baik. Nisa, ya, Ya, Bu. Nisa untuk nilai-nilainya ini saya kira sudah bagus ya. Tinggal pastikan apa yang Nisa pahami tadi yang sudah dijelaskan ya. Saya tidak bertanya tentang nilainya karena tadi Nisa juga sudah menjelaskan, sudah menyampaikan. Nah, saya hanya ingin memastikan dan memberikan penguatan apa yang dijelaskan tadi tentang nilai-nilai tidak hanya sekedar dipahami ya, dimasukkan dalam list-list ini, tapi benar-benar nanti diwujudkan dalam sikap perilaku, terhabituasi, terbiasakan dalam sikap perilaku ya, sehingga betul-betul dipastikan bisa menjadi kebiasaan Nisa dalam bekerja ya, dan lama-lama nanti akan menjadi karakter Nisa dalam bekerja ya, sehingga betul-betul Nisa bisa dikatakan sebagai ASN yang profesional, bekerjanya profesional ya, sesuai dengan peran dan kedudukannya, bisa melayani publik dengan baik, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaannya dengan baik, mampu berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait ya, lalu kemudian melaksanakannya betul-betul sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Pastikan itu terjadi. Nah, ini sebenarnya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Nisa. Saya tanya, Nisa, Puskesmasnya ada website nggak? Untuk website, Bu, belum ada, tetapi kita punya Instagram dan Facebook, Bu. Oke, nah bahan-bahan yang Nisa bikin, leaflet, itu bisa dimasukkan di IG dan Facebook. Ya. Siap. Bila perlu nanti kontennya bisa variasi ya, bukan hanya satu konten yang diupload ya, beberapa konten gitu. Usahakan seminggu bisa mungkin 2 kali ngupload di IG, ngupload di Facebook ya, nanti ditampilkan semuanya ya. Siap, Ibu. Semakin banyak yang bisa ditampilkan, diupload semakin baik, karena dengan begitu maka edukasi tentang kesehatan gigi ini masih bisa kita perluas. Ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, itu saja sih tambahan saya ya. Jadi perluas sosialisasi atau edukasi gigi ini melalui media sosial. Ya. Siap. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu penguji sudah memberikan saran, masukan. Sangat berharga tentunya. Nisa bisa menambahkan lagi di tahapan kegiatannya barangkali ya. Baik, Pak. Bagaimana dengan menggunakan Instagram atau juga dengan Facebook tentang materi-materi edukasinya tadi. Dan itu nanti bisa dibuktikan ya dalam 1 bulan ke depan. Iya, Pak. Oke, saya kira bagus sekali pemahamannya, dan tentu lebih diutamakan adalah realisasinya ya dalam sehari-hari, dihabituasikannya. Nisa. Oke, selamat bekerja Nisa. Mudah-mudahan sukses selalu 1 bulan ke depan, sehat. Kita ketemu lagi di sini tanpa halangan. Insyaallah. Oke. Iya, Pak. Akhir daripada sesi ini biar kita beri aplaus kepada saudari Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan waktunya kepada Pak Rohandi. Mana beliau ini? Sepertinya keluar ke main session, Pak. Iya. Oh ya sudah ada. Silakan host. Andi, sudah selesai. Ini coba lihatkan Pak Bakti ini. Ya. Terima kasih. Sudah ditinjau Pak Bakti belum ini? Atas masukannya Ibu penguji dan Bapak Host. Bisa segera dibuat karena waktu itu terbatas. Dan sesi ke-6 hari ini saya sudahi, dan untuk Ibu Hasnia dan Ibu Nisa bisa saya bawa ke main room. Baik, Pak.
Persatuan nanti. Bu, persatuan itu. Bima, Assalamualaikum. selesaikan dulu.